Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Premesti. Saya NPM 1901201179 dari kelas Bisnis Internasional A. Di sini saya akan membahas mengenai pasar modal. Tentunya teman-teman semua sudah merasa tidak asing dengan pasar modal. Nah, pasar modal itu merupakan salah satu bentuk dari kita untuk berinvestasi. Apa sih investasi itu? Investasi itu merupakan cara bagaimana mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Jadi, dengan berinvestasi itu merupakan salah satu bentuk dari cara kita untuk mengelola atau memanajemen aset yang kita punya untuk menghasilkan di hari kemudiannya gitu ya. Jadi bentuk dari investasi itu macam-macam dan beragam. Investasi itu bisa saja berupa investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, dan investasi lainnya. Nah, contohnya saja investasi saham. Investasi saham ini aset yang kita punya, berarti jika kita investasi saham, aset yang kita punya adalah saham. Lalu keuntungan berinvestasi saham ini apa? Keuntungannya adalah berupa capital gain dan dividen. Seperti itu. Lalu investasi ini yang pertama, ketika seseorang berinvestasi, yang diperlukan adalah dana atau uang yang ada gitu. Jadi kalau bisa dibilang seseorang itu dapat berinvestasi ya ketika orang tersebut punya dana gitu. Lalu investasi ini merupakan wahana investasi dikarenakan investasi ini beragam bentuknya. Jadi banyak cara untuk berinvestasi seperti itu. Lalu seseorang berinvestasi itu pasti memiliki tujuan dan salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Lalu investasi ini tentunya memiliki jangka waktu gitu. Lalu investasi ini tentunya diharapkannya adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu berinvestasi ini juga nggak hanya berinvestasi lalu untung gitu, tidak. Namun berinvestasi ini juga beresiko, memiliki resiko. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pasar modal untuk lebih lengkapnya. Langsung saja untuk ke pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 bahwa pasar modal itu sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi di sini efek itu merupakan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan gitu. Jadi perusahaan yang mengeluarkan efek ini dinamakan emiten, seperti itu. Lalu menurut ahli yakni Sumaria, pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat ini, para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana atau surplus fund melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa seseorang yang ingin berinvestasi itu pasti dipunyakan dana atau orang tersebut ketika berinvestasi itu ada kelebihan dana atau surplus fund, lalu melakukan investasi di dalam surat berharga seperti itu. Jadi dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual atau emiten dan pembeli atau investor untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal. Jenis-jenis pasar modal.
Di sini ada yang pertama adalah pasar perdana, di mana pasar perdana merupakan perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Jadi di dalam pasar perdana ini, perusahaan itu yang sudah go public tentunya, atau perusahaan yang disebut dengan perusahaan emiten, ini menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya di pasar perdana gitu ya. Jadi ketika perusahaan tersebut sudah go public dan perusahaannya menjual surat-surat berharganya atau sekuritasnya itu kepada investor umum untuk pertama kalinya itu di pasar perdana. Lalu ada yang disebut dengan pasar sekunder. Pasar sekunder ini merupakan kelanjutan dari pasar perdana, di mana setelah sekuritas emiten menjual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten tersebut bisa diperjualbelikan oleh dan antar investor di pasar sekunder. Jadi terjadi jual beli saham antar para investor seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan pasar ketiga atau third market. Pasar perdagangan sekuritas pada saat pasar sekunder tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Jadi ketika pasar kedua tutup, maka pasar ketiga inilah yang dijalankan gitu. Lalu pasar keempat atau fourth market ini pasar yang menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah besar. Umumnya terjadi antar institusi berkapasitas besar. Sebagai contoh, pasar keempat yang dijalankan oleh trader dengan jaringan komputer yang menangani lebih dari 1 miliar lembar saham. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas peran dan manfaat pasar modal. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Lalu yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, pasar modal itu bisa menjadi pilihan kita untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat adalah pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dikarenakan untuk perusahaan untuk bergabung di pasar modal atau perusahaan emiten itu pastinya sudah go public dan laporan keuangan itu sudah bisa diakses oleh para calon investor gitu. Jadi perusahaannya tidak tertutup, namun perusahaannya terbuka atau go public gitu. Lalu yang kelima, pasar modal itu bermanfaat dan untuk peningkatan aktivitas ekonomi nasional seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada produk pasar modal, di mana yang pertama ada saham. Yang kita tahu saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam suatu perusahaan. Jadi dalam saham itu merupakan ketika kita membeli saham, maka itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki perusahaan tersebut, karena kita sudah membeli saham dari perusahaan yang kita beli sahamnya seperti itu. Lalu jenis-jenis saham itu apa saja? Jenis yang pertama itu saham preferen. Saham preferen ini adalah saham di mana dia itu memiliki hak-hak khusus atau memiliki keistimewaan di situ. Lalu ada jenis saham biasa seperti itu. Lalu ada obligasi. Obligasi ini merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan obligasi, meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Jadi obligasi ini merupakan salah satu bentuk hutang jangka panjang, dimana itu bentuknya adalah surat hutang gitu ya, yang
di mana perusahaan itu minjam sejumlah dana kepada masyarakat gitu. Lalu jenis-jenis obligasi ini adalah obligasi perusahaan dan ada obligasi pemerintah, di mana obligasi perusahaan itu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, kemudian obligasi pemerintah ini memang pemerintah yang membuat lalu diperuntukkan untuk masyarakat. Ya, untuk yang selanjutnya tetap di produk pasar modal. Di sini saya tetap membahas saham, di mana keuntungan yang didapat dari berinvestasi saham adalah yang pertama capital gain, di mana capital gain ini merupakan keuntungan yang didapat ketika harga jual saham itu lebih besar daripada harga beli kita. Jadi semisal saya dulu belinya 12.000, lalu saya jual di harga 15.000, di situ saya untung 3.000, dan itu merupakan termasuk capital gain. Lalu yang kedua adalah dividen, di mana dividen ini merupakan keuntungan yang didapat oleh seseorang investor ketika laba dari perusahaan itu dibagi. Jadi laba perusahaan itu akan dijadikan saham lalu dibagi kepada pemilik saham seperti. Lalu yang ketiga ada saham bonus. Kemudian ada resiko-resiko di dalam berinvestasi saham. Yang pertama ada capital loss. Capital loss ini dimana ketika menjual saham itu tidak untung namun rugi di situ, dikarenakan harga saham itu berubah-ubah dan tidak bisa tetap. Jadi ya itu kita bisa saja ketika menjual saham bisa saja merugi seperti itu. Lalu yang kedua ini tadi resikonya adalah fluktuasi harga, di mana harga ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kondisi politik gitu sebuah negara. Lalu yang ketiga ada suspensi, di mana perusahaan itu bisa saja dihentikan perdagangan sahamnya oleh bursa efek. Lalu yang keempat ada delisting, di mana ada penghapusan suatu emiten. Kemudian yang kelima ada likuidasi, di mana perusahaan itu dinyatakan bangkrut atau dibubarkan seperti itu. Lalu untuk obligasi keuntungan, yang pertama ada bunga atau kupon obligasi, di mana obligasi ini tentunya ketika seseorang itu membeli obligasi suatu perusahaan, dan itu maka perusahaan juga akan memberikan sebuah bunga obligasi kepada orang tersebut seperti itu, kepada investor tersebut. Kemudian yang kedua ada keuntungan berupa capital gain. Kemudian yang ketiga ada mudah diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian resikonya yang pertama adalah gagal bayar, di mana perusahaan itu tidak sanggup membayar. Kemudian yang kedua ada maturitas, di mana maturitas itu merupakan jumlah tahun sampai jatuh tempo sebuah obligasi seperti itu. Jadi misalkan obligasi yang jangkanya 2 tahun itu berbeda dengan obligasi yang jangka waktunya 10 tahun. Jadi semakin jangka waktunya semakin panjang, maka memiliki resiko yang semakin tinggi seperti itu. Lalu yang ketiga ada suku bunga. Lalu yang keempat ada likuiditas, di mana perusahaan juga dinyatakan bangkrut dan tidak bisa membayarkan kewajibannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya produk pasar modal ada reksadana. Reksadana ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, di reksadana ini adanya dana dari masyarakat investor. Diperlukan dana tersebut untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi seperti itu. Lalu ada produk pasar modal yang keempat adalah derivatif. Derivatif ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan badan dan pelaku yang terlibat dalam pasar modal. Tentunya ada badan dan ada pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pasar modal tersebut. Lalu yang pertama ada Menteri Keuangan. Di bawahnya ada OJK atau Bapem LK, di mana bertugas dalam melakukan pembinaan
pengaturan dan pengawasan sehari-hari dalam aktivitas pasar modal. Kemudian yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia, merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bepom LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Kemudian yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan, di mana bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian yang kelima ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian yang keenam ada perusahaan efek, di mana ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, kemudian perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. Di mana struktur pasar modal ini kaitannya juga dengan badan-badan tadi yang sudah terlibat dalam pasar modal. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara investasi di perusahaan internasional, di mana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, karena kalau internasional itu kan cakupannya adalah internasional dan global gitu ya, atau meluas gitu. Jadi bisa saja imbal saham yang diberikan itu lebih fantastis, namun juga resikonya juga semakin fantastis juga gitu. Lalu investasi saham luar negeri juga bisa untuk memperluas jaringan para investor di situ dan memperkaya portofolio dari investor itu sendiri gitu. Lalu syarat untuk ikut investasi di perusahaan internasional itu seperti apa? Maka harus ke bursa luar negeri, nggak bisa di Bursa Efek Indonesia. Jadi bursa luar negeri, lalu langkah yang pertama adalah buka rekening di broker internasional, di mana broker internasional ini salah satunya bisa eToro dan juga bisa Interactive Brokers, namun juga ada broker-broker internasional lain gitu. Lalu yang kedua, setelah membuka rekening itu bisa langsung setor dana dan membeli sahamnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, di mana studi kasus yang pertama ini menggunakan konsep dasar saham, di mana saya ibaratkan di sini ada Pak Bejo. Pak Bejo ini berniat untuk memiliki usaha berupa usaha bakso, di mana yang membutuhkan modal sebesar 8 juta. Namun Pak Bejo ini hanya punya uang sebesar 1 juta. Lalu jika menggunakan konsep dasar saham, maka Pak Bejo ini nantinya akan melakukan penawaran saham, di mana Pak Bejo ini mengajak 7 temannya untuk menanamkan modal berupa saham di usahanya bakso tersebut. Nah, nantinya teman-temannya itu karena ada 7, maka teman-temannya akan menanamkan modal sebesar 1 juta per orangnya, sehingga setiap orang itu memiliki saham senilai 1 juta, memiliki kepemilikan atas usaha bakso itu senilai 1 juta. Kemudian untuk studi kasus 2, di mana ini menggunakan konsep dasar obligasi, dengan soal yang sama, Pak Bejo ingin memiliki usaha bakso senilai 8 juta. Lalu jika menggunakan konsep dasar obligasi, di mana obligasi ini merupakan surat utang jangka panjang atau jangka menengah panjang yang bisa dapat dipindah-tangankan. Jadi ketika Pak Bejo udah punya 1 juta nih, maka teman-temannya yang 7 tadi itu bisa meminjamkan dana atau meminjamkan uang kepada Pak Bejo sebesar 1 juta per orangnya. Kemudian Pak Bejo harus memberikan kupon obligasinya kepada 7 temannya tersebut, yang berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi Pak Bejo itu nantinya akan membayar pokok utang dari obligasi tersebut dan juga ditambah dengan bunga obligasinya sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai pasar modal. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang mengerti, dan mungkin dari penjelasan yang saya berikan ini bisa diulas kembali mengenai pasar modal.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.